Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Felza Wahyudi Putri Romansyah dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, Prodi D3 Kebidanan Bandung. Di sini aku mau sedikit menceritakan tentang tugas yang telah aku buat mengenai Dreambooks. Tugas ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan yang telah diberikan oleh Bapak Saiful Anwar. Nah, langsung saja untuk di halaman pertama ini ada cover. Di sini tuh menjelaskan mengenai isi daripada buku ini. Nah, untuk judulnya sendiri Dreambooks, dan ada foto aku juga ada nama aku, dan ada kalimat afirmasi positif yaitu calon orang sukses. Nah, pada halaman selanjutnya ini tuh salah satu pengantar menuju biodata yang nantinya akan aku jelaskan. Nah, di sini terdapat foto aku, juga ada kata sapaan, "Halo, I'm Felza, it's me, I'm unique." Sesuai yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful, setiap manusia itu unik gitu. Bahkan orang yang kembar identik sekalipun pasti memiliki perbedaan gitu, karena manusia itu unik. Nah, pada halaman selanjutnya ada biodata diri aku dengan judul Who Am I. Nah, di sini tuh aku sedikit menjelaskan mengenai diri aku. Namaku Felza Wahyudi Putri Romansyah. Orang biasa memanggilku Eca dan juga keluargaku memanggilku Caca. Nah, sebenarnya apapun panggilannya aku menerima saja sih, karena emang beberapa diantaranya ada yang panggil aku Felsa, Eza, dan lain sebagainya. Nah, aku lahir di Cianjur pada tanggal 11 November tahun 2002. Saat ini aku berusia 20 tahun. Nah, nama itu kan merupakan doa, dan juga arti dari nama itu adalah anak perempuan yang setia, memiliki welas asih, penyayang, dan memiliki kepribadian luas yang mendatangkan kebahagiaan dan juga keberuntungan. Nah, semoga daripada arti nama aku ini memang mendatangkan beberapa hal baik pada kehidupanku. Nah, untuk selanjutnya ada makanan dan minuman favorit. Makanan yang aku suka itu ada sate taichan, pai susu, dan juga makanan-makanan berkuah. Nah, untuk minuman sendiri aku sukanya teh, susu, dan juga kopi. Nah, for your information, aku tuh emang susah banget minum air putih. Bahkan kayak beberapa bulan ini aku kayak belum minum air putih deh. Jadi emang konsumsi minuman aku sehari-hari itu pasti minuman manis gitu. Dan yang paling sering dikonsumsi tiap hari itu yaitu teh. Terus buat hobi aku hobi memasak, membaca, dan juga menulis. Sebenarnya basic kehidupan aja sih, emang kebutuhan hidup. Lalu selanjutnya untuk riwayat pendidikan, aku TK di TK Kenanga, SD di SDN Gelar 1, SMP di SMPN 1 Cianjur, dan juga SMA di SMAN 1 Cianjur. Nah, saat ini aku sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Nah, untuk selanjutnya riwayat organisasi aku dari mulai SD sampai saat ini kuliah. Di SD aku aktif di Pramuka dan aku duduk sebagai pratami. Lalu di SMP aku aktif di salah satu bagian keorganisasian paskibranya aja. Jadi aku nggak ikut paskibra, tapi aku ikut organisasinya aja. Nah, namanya tuh Garuda Nawang Satya Corporation. Jadi organisasi ini tuh kayak bikin event-event dan lain sebagainya. Terus di SMA aku ikut OSPA. Terus aku bagian legislatifnya sebagai MPK, dan di situ aku duduk sebagai bendahara MPK. Lalu di SMA juga aku mengikuti kegiatan eksternal, yaitu gerakan mengajar desa. Jadi kayak gerakan pengabdian gitu yang memang diusung oleh beberapa anak dari Cianjur. Nah, untuk selanjutnya di SMA juga aku tergabung sebagai Duta Anak Kabupaten Cianjur. Jadi aku ikut organisasi Forum Anak Kabupaten Cianjur. Di sana aku duduk sebagai anggota Divisi 2 Jaringan Penguatan Kelembagaan. Lalu di kuliah aku mengikuti BEM. Jadi agak bertolak belakang gitu ya, ketika SMA aku sebagai legislator. Nah, ketika kuliah aku sebagai eksekutor. Jadi aku pengen coba semua hal aja gitu dalam organisasi. Nah, di BEM sendiri aku duduk sebagai staf aksi pergerakan mahasiswa, dan saat ini alhamdulillahnya aku diamanahi sebagai Menteri Luar Negeri BEM Poltekkes Kemenkes Bandung. Nah, di kuliah sendiri sekarang aku duduk sebagai bendahara Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan juga. Nah,
buat yayasan ini tuh yang menaungi beberapa kegiatan. Nah, salah satunya itu gerakan mengajar desa. Lalu selanjutnya ada alamat. Nah, alamat aku tuh di Jalan Stekmal nomor 28, salah satu wilayah di Kabupaten Cianjur. Untuk moto hidupku selalu sama dari awal aku mengetahui bahwa hidup harus memiliki moto, yaitu sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, untuk kontak personnya sendiri untuk Instagram kalian bisa hubungi aku di @veljaptr, lalu di lainnya cacavelja1102. Selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai idola-idola yang menginspirasi kehidupanku. Nah, yang pertama itu ada Gusti Raihan. Mungkin teman-teman bertanya siapa sih Gusti Raihan? Nah, Gusti Raihan itu artis atau aktor yang emang memainkan beberapa film. Nah, salah satunya itu Dylan. Sebenarnya emang dia kurang mendalami di bagian aktornya, tapi emang dia sebagai influencer gitu, kayak selebgram, selebtalk dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kenapa sih Gusti Raihan tuh menginspirasi kehidupanku? Karena aku ngerasanya Gusti Raihan itu memiliki beberapa kesamaan kehidupannya dengan kehidupanku gitu. Nah, Gusti Raihan ini dari awal lahir juga memang dibesarkan oleh ibu tunggal, dan memang ada beberapa kesamaan-kesamaan lain yang aku rasa apa yang dia lakukan selama hidup tuh ya sama persis lah seperti aku. Lalu tentang kehidupannya juga banyak hal yang bikin aku tertarik gitu mengenai Gusti Raihan ini, dan semakin ingin aku mendalami gitu tentang kehidupannya gitu. Terus kayak berita buruk tentang orang tua gitu ya, terus apapun gitu ya yang dia dapatkan tentang kehidupan, dia tuh nggak menurunkan semangat dia gitu untuk menjalani hidup. Apapun itu selalu dia lakukan gitu, tidak hanya sebagai aktor gitu, bahkan dia tuh pernah di titik sebagai pelayan di salah satu coffee shop di Bandung gitu, dan sekarang pun dia lagi duduk sebagai marketing di beberapa coffee shop yang ada di Bandung. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan yang dia lakukan pun lebih mengusung tema-tema tentang kebahagiaan gitu. Nah, salah satu kegiatannya itu happy culture gitu. Nah, itu di happy culture itu tuh kayak persatuan anak-anak Bandung yang emang melakukan beberapa kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu. Salah satunya kayak bagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Jadi semangat kehidupannya tuh benar-benar menginspirasi aku juga gitu. Kayak hal-hal buruk tentang hidup, hal-hal buruk yang kita dapati gitu tentang kehidupan kita tuh nggak bisa menurunkan semangat kita untuk menjalani hidup gitu. Jadi apapun itu ya udah jalani aja. Selanjutnya ada idola aku yang kedua itu mama aku. Sebenarnya buat mama aku sendiri nggak cuma idola aku aja, kayaknya teman-teman terdekat aku pun mengidolakan mama aku, karena benar-benar mama aku super keren, super hebat banget gitu ya. Seperti yang telah aku jelaskan sebelumnya, waktu aku menjelaskan Gusti Raihan, yang mama aku ibu tunggal gitu, membesarkan 2 anak, dan benar-benar membesarkannya tuh tidak biasa-biasa saja gitu ya. Selalu mengusahakan yang paling baik dan yang terbaik gitu. Bahkan aku merasa beberapa kehidupan yang telah diberikan oleh Mama Leni ini tuh cukup berlebih gitu. Jadi walaupun aku hidup dengan ibu tunggal, aku tidak pernah merasa kekurangan dari segi apapun gitu. Jadi di sini mama benar-benar duduk sebagai seorang ibu, seorang ayah, seorang sahabat gitu, dan benar-benar Mama Leni melengkapi kehidupan aku gitu. Makanya aku benar-benar terinspirasi sekali dalam menjalani hidup, dalam memandang hidup seperti Mama Leni. Nah, untuk selanjutnya di sini ada prestasi. Sebenarnya nggak banyak prestasi yang aku punya, karena emang dari dulu juga aku lebih senangnya kegiatan-kegiatan emang non akademik gitu. Pun untuk beberapa lomba, kalau misalkan emang nggak dipaksa-paksa banget gitu ya, nggak dipaksa sebagai delegasi gitu untuk suatu lomba, aku tuh nggak pernah ikutan lomba. Nah, untuk yang pertama itu aku juara 1 calistung di SD, kelas 2 SD waktu itu. Lalu yang kedua juara 2 model cilik Nusantara. Yang ketiga juara 2 parade gelora merah putih. Gelora merah putih ini tuh lomba marching band gitu di salah satu kabupaten Cianjur. Lalu aku duduk sebagai duta anak kabupaten Cianjur, dan aku merasa itu merupakan prestasi dalam hidup aku. Juga aku duduk sebagai bendahara MPK, bendahara GMD Kabupaten Cianjur, dan sekarang bendahara Yayasan Generasi Sahabat Pendidikan gitu. Walaupun memang itu pencapaian aku ketika aku duduk sebagai organisatoris, aku merasa apa yang sudah aku capai sampai saat ini merupakan prestasi
yang berhasil aku lakukan. Lalu aku ada satu kegiatan di waktu aku duduk sebagai duta anak, yaitu Hari Anak Nasional Kabupaten Cianjur pada tahun 2021. Walaupun memang waktu itu aku sudah tidak berstatus sebagai anak, tapi ada salah satu pencapaian besar gitu, dan menurut aku sangat berdampak gitu bagi teman-temanku di Cianjur. Nah, waktu saya itu kan lagi corona ya, dan ketika aku duduk sebagai ketua pelaksana, aku melanjutkan kegiatan-kegiatan yang ada di periode sebelumnya, yaitu Sejuta Prabu untuk Cahaya Baru. Kegiatan itu tuh menampung seluruh aspirasi anak-anak yang ada di Cianjur. Nah, 2 aspirasi yang memang aku sampaikan kepada instansi pemerintahan di Cianjur, yang waktu itu aku sampaikan secara langsung kepada istri wakil bupati, karena istri bupatinya waktu itu lagi sakit. Nah, untuk aspirasi pertama itu, anak-anak Cianjur merasa pembelajarannya itu terganggu gitu ketika di rumah gitu, walaupun mereka sedang Google Meeting, sedang Zoom gitu, tapi diganggu gitu sama orang tuanya, dan itu berhasil aku sampaikan secara langsung pada instansi pemerintahan. Dan pada saat itu juga ada sounding gitu di setiap sekolah, ya untuk memberi pemahaman lah gitu kepada orang tua masing-masing anak yang ada di Kabupaten Cianjur. Lalu yang kedua itu tercapainya aspirasi dari kami itu pada daerah-daerah selatan gitu, daerah-daerah terpelosok yang ada di Cianjur. Ada isu yang memang gencar-gencarnya saat itu, yaitu kawin kontrak gitu, karena kan ekonomi juga tidak stabil ya ketika corona, dan banyak terjadinya kawin kontrak di daerah selatan gitu. Itu tuh untuk memenuhi atau untuk membayar gitu hutang-hutang masyarakat di sana kepada juragan-juragan yang ada di desa tersebut gitu. Nah, untuk kawin kontrak sendiri kan jadi suatu komitmen pernikahan gitu, tapi dalam jangka waktu tertentu. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan bagi wanita, apalagi usianya masih dini, banyak sekali faktor-faktor yang akan berdampak pada kehidupan selanjutnya kan ya, dan itu sangat merugikan perempuan. Nah, salah satu aspirasi ini berhasil menjadi peraturan Bupati nomor 38 tahun 2021 tentang pencegahan kawin kontrak. Lalu aku berhasil sebagai ketua angkatan jurusan kebidanan Bandung pada tahun 2021 dengan nama angkatannya Kastarika Maheswari. Dan yang terakhir aku duduk sebagai Menteri Kementerian Luar Negeri BMKM Poltekkes Kemenkes Bandung pada Kabinet Dinamis. Untuk selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan pada diri aku menurut pandanganku dan juga menurut pandangan orang lain. Menurut pandanganku, untuk kelebihannya, aku bisa menjadi pendengar yang baik, aku adaptif, perfeksionis, dan juga ambisius. Tapi aku tenang dan mudah bergaul, simpatik dan juga baik hati, penurut, peka, pemaaf, pemikir, pandai mengelola dan menabung uang. Juga aku merasa diri aku mandiri. Lalu untuk kekurangannya sendiri, aku pesimis, aku boros, perfeksionis. Walaupun perfeksionis itu aku masukkan juga dalam kelebihan aku, tapi aku merasa perfeksionis juga di beberapa hal tuh menjadi salah satu kekurangan aku gitu. Lalu aku mudah banget diintervensi oleh orang lain, apalagi aku merasa aku tidak expert pada kegiatan tersebut gitu. Lalu aku sedikit pendendam, aku pelupa, kompetitif, keras kepala, kurang percaya diri, impulsif, terlalu kritis pada diri sendiri, mendominasi keadaan. Dari cara aku berbicara pun kayak bener-bener kencang banget gitu, tapi ya aku tidak sadar gitu kalau misalnya aku berbicara aku tuh kencang gitu. Terus aku lebay, narsis, dan sulit mengambil keputusan. Lalu kelebihan dan kekurangan aku menurut orang lain. Di sini untuk kelebihannya critical thinking, katanya di beberapa kali suka punya pandangan sendiri, entah berdasarkan pengalaman ataupun opini aku sendiri. Lalu yang kedua, kelebihan aku tuh di negosiasi, soalnya emang selama aku mengikuti kegiatan-kegiatan selalu berhubungan dengan keuangan gitu. Nah, salah satunya itu danus. Kata temanku, aku keren, bisa negosiasi, pakai bahasa yang bagus dan juga menarik hati orang. Lalu yang ketiga, aku adaptif, soalnya bisa nyesuaiin ngobrol sama siapa. Kayak waktu praktek terus ada ibu-ibu, kamu ngobrolnya pakai bahasa Sunda dan dengan menyesuaikan bubu jokes yang menyesuaikan. Lalu untuk kelebihan lainnya itu Eca tuh kuat sama mimpi sama keinginannya. Ajeglah lamun diibaratkan nangtung mah, kata teman aku. Nah, untuk manage uangnya juga katanya mantap sekali. Bagi orang yang mendengar kamu how to manage your money, kayak keren aja gitu, bisa spend untuk hal dan terkotak-kotak dengan jelas. Lalu yang terakhir, sabar dan nurut maka kolot sok ngabuahkeun hasil.
waktu kamu cerita dibeliin HP secara tiba-tiba tuh itu merupakan buah hasil dari sabar dan nurutnya kamu ke orang tua, katanya gitu. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama overthinkingan, karena apa-apa aja semuanya dipikirin. Lalu yang kedua, masih takut kata orang-orang, bahkan mau nge-upload di akun sendiri pun masih mikirin apa kata orang. Padahal mah kalau mau upload ya upload aja, takut dijudge, santai aja padahal mah. Lalu untuk kekurangannya, ya namanya juga namjum. Biasanya suka berpikir nanti orang lain gimana, kurang-kurangin aja buat selalu mikirin orang. It's time to get what you want, kayak gitu. Di sini berupa chat ya, jadi aku tempel gitu. Lalu untuk peta impiannya, aku bagi-bagi pada beberapa tahun. Nah, di tahun 2024 impianku lulus kuliah, lalu bekerja di salah satu puskesmas yang ada di Cianjur. Lalu pada tahun 2027 aku bisa lulus S1 dan profesi kebidanan. Lalu di tahun 2027 pula aku bisa umroh bersama mama dan juga adik aku. Di tahun 2027 juga dapat memerdekakan diri sendiri dan juga mensejahterakan keluarga. Untuk tahun 2029 karena aku takut banget menjalin suatu hubungan komitmen dengan orang lain dan susah percaya. Nah, aku menargetkan diri aku sebelum tahun 2029 ini aku bisa meyakinkan diri aku untuk menikah. Jadi aku masukkan ke impian aku, walaupun nantinya tidak tercapai ya tidak apa-apa. Lalu di tahun 2030 aku memiliki impian memiliki klinik mumpuni dengan fasilitas dan juga pelayanan yang memang mumpuni. Jadi tidak hanya pelayanan secara klinis saja, tapi ada home care juga gitu, kayak spa, pijat, yoga dan lain sebagainya. Aku ingin ada gitu dengan semua fasilitas dan juga pelayanan yang ada di klinik aku. Lalu di sebelum tahun 2030 aku bermimpi untuk melanjutkan S2 di prodi yang aku inginkan. Ya salah satunya aku pengen ngelanjutin di psikologi, karena aku merasanya sangat selaras gitu ya dengan aku bidan yang emang secara fisiologis bukan patologis, yang memang duduk sebagai konselor gitu, sebagai teman curhat dan sebagainya. Jadi aku ingin mendalami gitu bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik dengan ilmu yang memang aku emban nantinya. Lalu pada tahun 2037 aku bermimpi ekonomi akunya sudah stabil dan bisa pensiun dini gitu. Jadi nantinya uang yang datang ke aku gitu, uang yang kerja untuk aku gitu, bukan aku yang kerja untuk uang. Nah, untuk langkah-langkah mencapai impian tersebut, untuk lulus kuliah ya aku harus belajar bersungguh-sungguh dan juga merampungkan seluruh tugas yang ada gitu, termasuk dokumentasi kebidanan yang ribet banget ya, harus nulis banyak, ngelaprak dan lain sebagainya. Lalu di tahun 2024 tadi aku menyampaikan bekerja di salah satu puskesmas di Cianjur. Sebenarnya aku dari sekarang juga emang udah coba magang di beberapa tempat, juga mencari tahu gitu ya mana sih lingkungan yang paling nyaman untuk nantinya aku bekerja, dan nantinya berarti aku harus melamar beberapa puskesmas gitu kan. Lalu di sebelum tahun 2027 aku bisa lulus S1 dan profesi kebidanan. Jadi menetapkan target sebelum umur 25 tahun aku harus bergelar sebagai profesi gitu. Apalagi kan yang seperti teman-teman tahu gitu, untuk bidan tuh biasanya stuck di D3 aja kan. Jadi aku menargetkan diri aku sebelum 25 tahun aku harus bergelar profesi. Lalu di tahun 2027 aku bisa umroh bersama Malen dan Eljima. Sebenarnya kendalanya umroh di sini tuh adik aku belum ngerti gitu apa itu umroh dan lain sebagainya. Jadi dari sekarang aku mulai sedikit-sedikit memberi pemahaman gitu urgensi mengenai umroh pada Eljima, dan ketika Eljima sudah siap ya insya Allah kita bisa berangkat bareng-bareng, dan semoga dikasih jalan juga gitu ya untuk bisa merealisasikan mimpi aku dan juga mama aku. Lalu di tahun 2027 ini aku dapat memerdekakan diri aku dan mensejahterakan keluargaku. Walaupun emang mama aku tidak menerapkan sandwich generation, tapi aku ngerasanya sebagai anak pertama aku punya tanggung jawab lebih gitu atas keluarga aku. Dan di sini aku langkah untuk mencapainya memanifest gitu ya, dan memberi afirmasi-afirmasi positif dalam diri sendiri bahwa saat berumur 25 tahun aku bisa menghidupi diri sendiri dan juga menghidupi keluarga aku. Lalu sebelum tahun 2029 aku menikah. Nah di sini aku memberi afirmasi-afirmasi positif juga dalam diri aku gitu, agar bisa yakin untuk menjalin suatu hubungan dengan lawan jenis,
yang mana bisa menghilangkan segala ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri aku dan bisa mengizinkan gitu orang lain untuk masuk dalam kehidupanku. Lalu sebelum tahun 2030 aku mempunyai klinik sendiri dengan fasilitas dan pelayanan yang memadai. Nah, di sini aku mencari tempat-tempat potensial yang ada di wilayah Cianjur. Dari sekarang juga aku udah nyari mana yang emang sedikit bukan saingan atau ya, tapi ada klinik-klinik lain gitu. Jadi aku meminimalisir lah gitu buat membangun klinik di tempat yang memang sudah ada kliniknya gitu. Selain untuk menghargai rekan sejawat kan secara keuangan juga biar bisa lebih cepat balik modal ya. Lalu membuat strategi bisnis dan yang paling terpenting ya menyelesaikan pendidikan aku. Lalu sebelum tahun 2030 aku bergelar S2. Nah, di sini aku bersungguh-sungguh dalam bekerja dan meningkatkan progres diri untuk mencapai cita-cita aku. Di tahun 2037 ekonomi stabil dan pensiun dunia. Di sini aku bekerja dan berusaha bersungguh-sungguh membuat bisnis untuk jangka panjang, tidak impulsif dan menerapkan frugal living. Lalu di sini ada uji profil kepribadian. Jadi emang di beberapa tugas sebelumnya kita diminta untuk mencari tahu mengenai kepribadian kita dari beberapa faktor. Yang pertama ini ada golongan darah. Nah, berdasarkan riset yang memang saya lakukan dan juga riset ini itu sebenarnya dilakukan pada masyarakat Jepang. Nah, setelah ditelaah, golongan darah dapat menjadi penentu gitu psikologis seseorang karena memang golongan darah ini adanya di kehidupan kan di badan kita gitu. Jadi secara tidak langsung dari satu individu ke individu lain itu pasti memiliki beberapa kesamaan gitu, apalagi individu tersebut mempunyai golongan darah yang sama. Nah, golongan darah A memiliki sifat umum diantaranya terorganisir, konsisten, juga kerja yang tinggi, teliti, terkadang merasa cemas dan juga perfeksionis. Nah, hal tersebut selaras dengan tingkat perfeksionis dan juga narsisme saya yang tinggi gitu ya, sehingga mengakibatkan aku itu sulit mentoleransi kesalahan orang lain. Jadi kalau lagi kerja aku tuh cenderung mendominasi. Selain itu, orang dengan golongan darah ini tuh mudah dipercaya dan juga konsisten dan juga taat pada aturan. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan orang dengan golongan A disukai dalam lingkungan pertemanan. Nah, selaras dengan hasil tersebut, memang aku kan gemar menabung, terus namun kesusahan dalam menghafal jalan. Nah, di sini juga dijelaskan untuk golongan darah A nggak bisa menghafalin jalan gitu. Jadi benar-benar butuh dibimbing ataupun ya setidaknya bisa baca Google Maps. Lalu di sini golongan darah A itu kurang gemar dalam berolahraga, tetapi piawai dalam pemikiran, sehingga umumnya para pemimpin itu tuh bergolongan darah A. Jadi berdasarkan riset pemimpin-pemimpin di dunia pun rata-rata bergolongan darah A. Lalu pada cara aku menulis atau handwriting, aku itu memiliki tulisan yang kecil-kecil gitu. Nah, berdasar pada penelitian, pemilik tulisan tangan dengan ukuran kecil adalah seseorang yang pemalu, rajin, konsentrasi, dan juga teliti. Nah, saat menulis memang aku tuh cenderung menggunakan spasi gitu ya, dengan jarak yang memang besar. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa aku tuh memiliki sifat yang ingin bebas. Dalam menulis beberapa huruf juga aku memiliki karakteristik tertentu, kayak huruf P itu bener-bener di tengah gitu huruf P-nya, jadi kayak gini. Nah, orang dengan huruf tangan T seperti itu tuh menghargai diri sendiri, optimis, dan juga ambisius. Lalu pada penulisan O aku tuh agak terbuka gitu. Nah, di sini katanya orang dengan tulisan tangan O seperti itu sedikit terbuka pada orang lain, ekspresif, dan juga memiliki jiwa sosial yang baik. Lalu untuk huruf I, untuk titiknya tuh aku agak jauh gitu di atas. Nah, ini tuh menggambarkan sebagai pribadi yang imajinatif dan juga kritis. Uji personality plus di sini tuh aku mendapati kepribadian yang hasilnya itu pribadi yang condong pragmatis atau damai. Hasil ujinya menunjukkan bahwa untuk pribadi pragmatis itu pada angka 15 poin, disusul melankolis 13 poin, koleris 8 poin, dan terakhir pribadi sanguinis 4 poin. Nah, secara umum kesesuaian hasil uji ini selaras dengan kebiasaan-kebiasaan yang memang aku lakukan sehari-hari gitu. Seperti pengamat dan juga aku pesimis.
Nah, di sini dijelaskan juga pribadi dengan pragmatis itu pada bagian emosi dia tuh rendah hati, mudah bergaul, santai, tenang dan sabar, cerdas dan konsisten, simpatik dan baik hati, gemar menyembunyikan emosi, serbaguna dan bersyukur menerima kehidupan. Disclaimer dulu, ini tuh hasil uji kepribadian, jadi emang ada beberapa di antaranya yang kurang relate dengan aku juga, tapi emang dominannya relate gitu dengan kehidupan aku. Lalu pada pekerjaan, aku itu cakap dan masak, damai dan mudah sepakat, pandai dalam kemampuan administrasi, pandai sebagai penengah masalah, senang menghindari konflik, baik ketika di bawah tekanan kondisi apapun, pandai mencari jalan yang mudah. Lalu sebagai orang tua, aku dapat menjadi orang tua yang baik, meluangkan dan menyediakan waktu bagi anak-anak, tidak tergesa-gesa, bisa mengambil hikmah dari yang baik dan juga yang buruk, lalu yang terakhir tidak mudah marah. Nah, sebagai teman, pribadi pragmatis itu mudah diajak bergaul, menyenangkan, tidak suka menyinggung, pendengar yang baik, suka mengawasi orang, punya banyak teman, tinggi belas kasihan, dan yang terakhir tinggi dalam memberi perhatian. People intelligent, aku termasuk pada kecerdasan verbal, intrapersonal, cerdas logika, dan juga cerdas interpersonal, yang mana kecerdasan ini tuh condong pada kemampuan berbahasa dan juga penunjang auditori sehingga menghasilkan keterampilan bicara, menulis, mengajar, dan mengingat informasi. Nah, untuk interpersonal sendiri aku tuh cenderung pada kemampuan ketika berhubungan dan memahami orang lain sehingga bisa duduk sebagai pendengar yang baik. Di sini ada beberapa impian saya, ya 100 impian mengenai kehidupan saya. Mungkin gak bisa aku bacain satu-satu, tapi nanti teman-teman bisa lihat ya. Dan aku juga udah bagi-bagi dengan target pada kurun waktu tertentu, ada di tahun 2023, tahun 2024 sampai 2026, tahun 2046 dan seterusnya. Di sini tuh emang beberapa impian-impian nyeleneh gitu ya. Salah satu impian aku di tahun 2023 ini, aku ingin ikhlas membayar parkir ke amang-amang bahkan 100.000 gitu. Karena selama ini aku merasakan ketika aku membayar parkir gitu ke amang-amang, aku tuh nggak ikhlas gitu walaupun bayarnya 2.000 gitu. Jadi di tahun 2023 ini aku ingin diberi rasa ikhlas gitu ketika aku membayar parkir. Nah, mungkin untuk mimpi-mimpi selanjutnya teman-teman bisa baca nanti gitu. Terakhir di sini ada simbol diri. Aku menyimbolkan diri aku sebagai air dan juga kupu-kupu. Nah, di sini kupu-kupu bermakna sebagai perjalanan yang memang penuh perjuangan hingga mencapai bentuk yang indah. Kupu-kupu juga menggambarkan kebebasan dan juga keindahan hidup, sehingga dapat disimpulkan bahwa aku adalah seseorang yang memiliki dan juga menyukai kebebasan dalam menjalani hidup dengan penuh perjuangan untuk mencapai suatu kebahagiaan. Nah, selain itu untuk simbol air sendiri memiliki makna mengalir, entah itu beriak ataupun tenang. Nah, seperti air yang dapat mengikuti bentuk yang dia laluinya, aku merasa diri aku itu adaptif gitu, dimana dalam hidupku aku harus mampu mengisi kekosongan-kekosongan yang ada, lalu kekosongan-kekosongan tempat-tempat yang nantinya aku lalui dalam kehidupan. Nah, layaknya air yang bisa dan selalu mengisi ruang kosong, air pun bermakna berani dan tidak pernah takut akan keadaan apapun. Walau memang terlihat tidak kuat dari luar, tetapi air merupakan zat yang sangat kuat. Nah, hal tersebut menggambarkan perjuangan tangguh walau tak terlihat oleh orang lain untuk mencapai sesuatu yang indah. Di sini juga ada beberapa memori yang aku simpan, ya walaupun dominannya ketika gempa ya, karena emang aku banyak kegiatannya itu, nanti teman-teman bisa lihat juga. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan mengenai Dreambooks yang telah aku buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang ingin mengenal aku lebih jauh, bisa menghubungi aku di kontak person yang telah aku sampaikan di awal. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.